Nah, ini jadi proposal studi saya isinya tentang introduction dulu ya, tentang saya S1 apa, ngapain aja. Kemudian tentang latar belakang yang kira-kira membuat saya pengen S2 dan juga pengen ngambil tesis apa gitu. Jadi masih tentang data-data ini. Teman-teman cari dari artikel atau jurnal atau dari skripsi teman-teman yang mungkin kalau mau melanjutin skripsinya tuh boleh gitu. Nah, ini saya jelaskan media pembelajarannya apa aja gitu. Kemudian ini ada solusinya kita gitu kan, kita bisa mengkritik seharusnya saat ini harus dikembangkan suatu alat media. Saya mengkritik tentang pembelajaran yang ada di Indonesia karena masih konvensional, masih secara ceramah kebanyakan gitu. Nah, padahal media itu sangat-sangat membantu guru atau pendidik gitu. Saya mengkritik di sini, mahasiswa tidak meningkatkan hasil belajar gitu. Saya mengkritik tapi memberikan solusi, yaitu virtual reality. Saya dulu mau mengambil virtual reality. Tapi saya saat S2 ini ngambilnya augmented reality ya karena lebih lebih ngena gitu ya. Kalau virtual reality ini sangat-sangat tinggi dan sulit. Jadi mungkin insya Allah S3 saya mungkin melanjutkan virtual reality gitu. Nah, ini tipe ya virtual reality. Jadi saya jelaskan virtual reality itu apa, kemudian basisnya apa, gunanya apa. Kemudian saya tanya di UPI itu siapa dosen tentang media, namanya Pak Bambang gitu. Dan kebetulan alhamdulillah Pak Bambang ini jadi dosen pembimbing saya sekarang gitu. Alhamdulillah jadi dosen pengampu akademik dan pembimbing. Nah, berarti saya masih relate gitu, yang apa saya tulis saya kerjakan. Nah, ini kemudian udah selesai ke bagian bekal-bekal ini, kemudian ke bagian ini, ke bagian UPI ya, karena kita harus menjelaskan univ tujuan kita kayak apa. UPI itu dulu terbaik nomor 15 klaster 1. Sekarang turun ke 16, tapi insya Allah akan ada perbaikan kembali. Jadi UPI ini termasuk kampus pendidikan terbaik di Indonesia ya. Yang satu-satunya universitas pendidikan yang masuk ke ranking Asia itu UPI. Selain dari UPI belum ada. Jadi saya menulisnya di sini nomor 15, saya ingin masuk UPI untuk melakukan riset tentang virtual reality di bawah bimbingan Bapak Bambang, karena kita harus tahu dosen-dosen yang kira-kira menempuh ini apa-apa gitu, tanya-tanya ke cutting gitu. Saya dulu nggak punya kakak tingkat, jadi saya nge-DM orang-orang dari akunnya UPI ya, di awal di LPDP UPI kan ada, saya DM tuh teman-teman atau kakak-kakak saya tanya yang dari pendidikan biologi, akhirnya nemu, alhamdulillah, akhirnya tanya-tanya, tukar kontak, tanya-tanya, kemudian dikasih tahu itu. Jadi teman-teman harus punya relasi ya. Kalau nggak punya relasi kayak saya waktu itu sulit karena saya baru dapatnya tuh sekitar 2 minggu pencarian baru dapat untuk dapatkan informasi ini. Kalau kita nggak berusaha nggak akan dapat. Jadi berusaha. Kemudian selain itu kan kita kan saya ngambilnya UPI, kedua UM, UNY. Saya tuliskan gini aja. Prioritas kedua adalah UM, ketiga adalah UNY. Jadi kita nggak perlu menjelaskan prioritas kedua dan ketiga. Kita cukup menjelaskan prioritas pertama kita. Nanti ngambil apa, dibimbing siapa, nanti penelitiannya apa gitu. Kemudian selain itu kita harus aktif dong. LPDP itu harus aktif. Nah, di sini ditulis kira-kira selama S1 ngapain aja kamu. Saya pernah jadi asisten dosen, tenda privat, student exchange gitu kan. Saya tulis semua di sini. Kemudian organisasi yang saya ikutin apa aja, saya tulis supaya orang-orang LPDP tahu kalau saya itu aktif. Ini saya tulis semua gitu. Nah, kemudian ada prestasi-prestasi, saya tulis semua di sini. Juara duta kampus, duta genre gitu. Announcer, ini stand up comedy gitu ya. Jadi saya tulis semua supaya teman-teman, supaya LPDP tahu kalau saya aktif. Selain itu, terakhir, tujuan kita S2 apa? Tujuan kita nanti S2 itu apa? Saya di sini pengen jadi dosen biologi di UNED. Saya pengen mengabdi ke kampus saya selama S1 gitu. Kalau memang nanti dapat rezeki, insya Allah saya pengen daftar di sana gitu, dapat lolos di sana. Jadi di sini saya menjelaskan kalau di UNES di pendidikan biologi itu nggak ada dosen yang pure media pembelajaran. Jadi saya pengen jadi dosen pertama di sana yang membahas media pembelajaran untuk mengembangkan aplikasi media pembelajaran. Itu. Selain itu yang terakhir, kita harus membahas SDGs atau isu-isu tentang SDGs ya. Nah, ini ada salah satu isunya yaitu pemerataan pendidikan. Nah, jadi dengan virtual reality, saya bisa menjangkau teman-teman di daerah perbatasan atau yang mungkin susah mendapatkan lab gitu,
Jadi saya menggunakan solusinya ada di virtual reality. Jadi kita sudah memberikan solusi di akhir kalau kita ngambil ini relate dengan apa yang ada saat ini. Jadi seperti itu. Ini inovasi-inovasi bagi pendidik gitu.